kita lihat perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Kebetulan ada kabar baik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Tahun ini, Harvard menawarkan program pengajaran bahasa Indonesia bersama bahasa Tagalog dan bahasa Thailand. Sejauh ini hanya 3 bahasa tersebut, bahasa Melayu tidak termasuk yang akan diajarkan. Anak muda Amerika Serikat mengatakan bahwa tidak ada bahasa Malaysia di sini, yang ada bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Halo semua, apa kabar orang Indonesia? Saya harap kabar baik dan apa kabar orang Muna juga. Saya berharap semua baik di sana. Nama saya Lee dan saya membesar di Amerika Serikat dan sekarang sebenarnya saya berada di Amerika Serikat. Dan saya ingin kirim salam dengan semua. Sekarang saya belajar di Arizona State University dan saya belajar bahasa Indonesia atau sebenarnya saya mengambil kelas bahasa Indonesia untuk belajar karena saya ingin menjadi lebih pandai atau lebih pintar dengan bahasa ini. Karena dulu saya saya tinggal di Malaysia. Dan waktu saya berada di Malaysia, saya belajar bahasa Malaysia. Tapi waktu saya pulang Amerika Serikat, tak ada orang yang tahu bahasa Malaysia, tapi ada orang yang tahu bahasa Indonesia. Jadi saya pikir seharusnya saya belajar bahasa Indonesia, supaya saya masih bisa ngobrol dengan mereka. Jadi semua teman-teman saya di Malaysia, kalau saya berbincang dengan mereka sekarang, mereka sudah sedikit bingung, dan mereka pikir, bahasa apa tuh? Mereka kata, ayolah, sudah orang ini menjadi seperti orang Indonesia. Tapi saya sangat suka bahasa Indonesia, itu memang baik sekali. Bahasa Indonesia di Amerika Serikat sudah sangat maju dan berkembang melalui proses pendidikan yang ada di sana. Tapi Malaysia ingin mendompleng supaya bahasa Melayu Malaysia diakui di persada dunia. Namun Malaysia tidak berkontribusi dalam hal ini. Pembelajaran bahasa Malaysia di sana justru pihak dari negara Amerika Serikat yang mengeluarkan dana atau biaya. Hal ini disampaikan oleh seorang profesor bahasa dari Amerika Serikat. Tapi sebenarnya saya merasa seperti apa istilahnya rusa masuk kampung. Karena makalah yang saya disuruh tulis tidak ada kait-mengait sentral dengan diplomasi. Jadi mungkin saya tidak akan pakai slide saya akan hanya bercerita sedikit tentang aspek, mungkin saya bercerita tentang pendidikan bahasa asing di Amerika Syarikat dan kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. University of Ohio yang memang punya kursi untuk pengajian untuk seorang profesor yang datang dari Malaysia, tak pernah mengajar bahasa Melayu setahu saya di sana. Berpuluh-ribu buku dihadiahkan oleh kerajaan Malaysia pada perpustakaan Ohio, entah siapa yang pakai, ya kan? Jadi saya mungkin tidak terlalu setuju dengan memperkuat lagi kedudukan kursi di luar negeri. Karena orang itu sementara dan biasanya tidak terlibat sebenarnya dengan mahasiswa kecuali sekali-sekali berikan syarahan dan sebagainya. Itu pengalaman di Amerika. Memang lebih baik, saya setuju, membiayai guru bahasa, membiayai orang dari luar negeri datang ke Malaysia untuk belajar bahasa Melayu. Satu aspek dalam paper yang tidak akan saya sampaikan di sini adalah konsep kosmopolis. Jadi mulai dengan kosmopolis Sanskrit. Jadi bahasa Sanskrit menjadi penting di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara justru karena budaya dan perdagangan. Budaya dan perdagangan. Jadi kita harus lihat bahasa Melayu dalam konteks kosmopolis, satu package yang besar. Dan begitu juga bahasa Melayu menjadi bahasa antarabangsa untuk diplomasi selama abad ke-16, 17, 18, 19 masuk ke abad ke-20 justru karena satu package perdagangan dan budaya.
Jadi kembali kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Waktu saya buka program bahasa Melayu di Northern Illinois University, Northern Illinois University menarik karena di sana mereka mula-mula mendidik Peace Corps Amerika, program luar Kementerian Luar Negeri di Amerika. Mereka mendidik Peace Corps untuk datang ke Malaysia. Jadi sudah dari tahun awal 60-an ada pendidikan bahasa Melayu di Northern Illinois University. Kemudian pada tahun 70-an program itu pindah ke tempat lain, latihannya diadakan di Malaysia. Program itu tutup dan orang malah tidak ingat lagi program itu. Jadi pada tahun 2009 saya buka program bahasa Melayu di Northern Illinois University. Karena saya minta saya calonkan mahasiswa yang ingin belajar bahasa Melayu untuk mendapat dana dari Kementerian Pendidikan Amerika untuk belajar bahasa Melayu. Dan juga ada program dengan dana dari Kementerian Luar Negeri yang membawa malah murid sekolah menengah dari semua negara ASEAN ke Amerika. Dan itu di bawah pentadbiran Northern Illinois University. Jadi melalui kerjasama itu, kami juga mengadakan program bahasa Melayu sebagai satu bidang tetap dalam kurikulum di sana. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat kamus bahasa Melayu Inggris online selama 3 tahun. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika untuk membawa mahasiswa yang belajar bahasa Melayu mengikuti program bahasa Melayu di Malaysia selama 2 bulan. Waktu itu saya selenggarakan di Pahang. Orang yang ingin melanjutkan pengetahuannya tentang Malaysia dan bahasa Melayu justru boleh mohon dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika. Oke, Amerika yang membiayai pengantarbangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia.